Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 708 Istana Dewa Darah. Yung Xiao meraih Xiahou Jian dan pergi ke formasi teleportasi di Kota Angin. Ia membayar batu primordial dan berkata, "Ke Istana Dewa Darah." Apa? Tangan orang yang bertugas di teleportasi bergetar saat menerima batu primordial itu. Ia menatap, lalu tiba-tiba berseru, pedang Tuan Muda, kenapa Anda? Bukankah sekarang saatnya perayaan besar Tuan Tua? Wajah Xiahou Jian memerah seperti hati babi. Dengan marah ia berkata, "Apa hubungan kebahagiaan orang tua itu denganmu? Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Jangan bertanya yang tidak perlu, dan jangan ikut campur urusan yang bukan tanggung jawabmu. Tuan muda ini akan pergi ke Istana Dewa Darah. Mana sikap pelayananmu? Apakah kau tidak tahu prinsip bahwa pelanggan adalah yang utama? Jika hari ini kau tidak bekerja sungguh-sungguh, besok aku pastikan kau bekerja keras mencari pekerjaan baru." Mulut petugas itu terbuka lebar. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi hanya bisa mengangguk berulang kali dan dengan cepat mengatur teleportasi. Ia tidak berani menyinggung Xiahou Jian. Dalam hati, ia mengutuk seluruh keluarga Xiahou. Bahkan selir baru Xiahou Yuanming pun tidak luput dari gosip mereka. Sungguh memalukan. Yung Xiao menepuk bahu Xiahou Jian sambil tersenyum. "Nak, kau cukup pandai bicara. Benar-benar cocok jadi manajer." Wajah Xiahou Jian semakin muram. Ia berusaha tersenyum, tapi hasilnya lebih jelek daripada pahitnya labu. Keduanya masuk ke dalam formasi teleportasi. Cahaya berkilau, tubuh mereka perlahan memudar dan menghilang. Istana Dewa Darah memang tidak jauh dari kota Windfall, tetapi bahkan dengan kekuatan Yung Xiao, seorang prajurit tetap membutuhkan 7-8 hari perjalanan untuk terbang ke sana. Tidak ada yang ingin membuang waktu selama itu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua muncul di sebuah kota kecil yang lebih ramai daripada kota angin. Orang-orang lalu lalang, suasananya penuh kehidupan. "Ini Suani," kata Yung Xiao terkejut. Ekspresi aneh muncul di wajah Xiahou Jian. Dengan hati-hati ia bertanya, "Apakah ini pertama kalinya kau datang ke sini?" "Kota Maigu." Nama yang aneh. "Oh, benar." Yung Xiao merenung. "Bukankah ini tempat terkuburnya tulang belulang wilayah timur?" Xiahou Jian tersenyum pahit. "Pemakaman itu sangat terkenal. Bagaimana mungkin kau tidak tahu? Jangan-jangan kau datang dari wilayah lain?" Melihat wajah Yung Xiao menggelap, ia segera menampar mulutnya sendiri dan buru-buru berkata, "Aku bicara terlalu banyak. Pemakaman itu dulunya medan perang yang sangat terkenal. Puluhan ribu orang gugur di sana. Ada banyak harta karun di dalamnya, bahkan ada bintang mistik tingkat 9. Ia melirik Yung Xiao dengan aneh, lalu tersenyum masam. "Tablet batu yang kau ambil pasti senjata tingkat 9, dan itu juga berasal dari pemakaman itu. Meski tidak berniat mencari harta karun, tempat itu adalah gunung spiritual dan tanah berharga. Banyak orang rela menempuh ribuan mil hanya untuk berkultivasi di sana. Dan Istana Dewa Darah adalah sekte terkuat yang menguasai pemakaman itu." Nada suara Xiahou Jian berubah penuh hormat. Ia mengira Yung Xiao orang luar, jadi wajar bila tidak tahu kekuatan Istana Dewa Darah. Ia berharap setelah mendengar penjelasannya, Yung Xiao akan merasa gentar. Namun, ia langsung kecewa. Yung Xiao sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Bahkan, tidak ada riak sedikit pun di matanya. "Oh, jadi itu memang tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Tak heran Istana Dewa Darah menjadi kuat karena mereka menguasai tanah seberharga itu." Tapi, Yung Xiao melanjutkan dengan suara datar, "Bukankah agak aneh mereka bermurah hati membiarkan orang luar ikut menikmati gunung spiritual dan tanah berharga milik mereka?" "Kau benar-benar tidak tahu ya?" Xiahou Jian kembali tersenyum pahit. "Tempat itu sebenarnya tidak dimiliki satu sekte pun karena posisinya yang sangat penting. Ratusan tahun lalu, Kota Bulan Merah memutuskan menyerahkannya pada Istana Dewa Darah melalui konferensi Aliansi Wilayah Timur. Sebagai gantinya, sumber daya di dalamnya bisa dimanfaatkan sesuka hati. Tapi hal itu juga menimbulkan banyak ketidakpuasan.
Semua sekte berebut. Maka, Istana Dewa Darah menetapkan aturan siapapun boleh masuk untuk berkultivasi atau mencari harta, asalkan membayar sejumlah batu vitalitas. Namun, harta apapun yang ditemukan harus dijual terlebih dahulu kepada Istana Dewa Darah. Paman keduaku mendapatkan tablet giok itu, tapi enggan melepaskannya. Yung Xiao mencibir. Lalu, kau datang untuk membunuhku. Bukankah kau yang justru membocorkan informasi dan mengkhianati keluargamu sendiri? Wajah Xiao Jian memerah. Ia tergagap. Aku sebenarnya melakukannya demi kebaikan klan. Aku mengambil inisiatif untuk memperbaiki kesalahan. Yung Xiao berpikir sejenak, lalu bergumam, kalau begitu, kekuatan Istana Dewa Darah memang patut diperhitungkan. Aku hanya tahu pemimpin mereka disebut Dewa Darah, tapi aku tidak tahu seberapa tinggi tingkat kultivasinya. Apa kau tahu? Dewa Darah adalah gelar yang diberikan kepada kepala istana. Siapapun yang menjadi kepala istana akan disebut Dewa Darah. Mengenai tingkat kultivasi Dewa Darah saat ini, menurutku dia setidaknya sudah mencapai Marial Supreme Bintang 9, kata Xiao Jian sambil tersenyum. Yung Xiao memutar matanya. Sindirannya yang jelas membuat wajah Xiao Jian panas terbakar. Sebenarnya, dia tidak tahu apa-apa, tapi terlalu malu untuk mengakuinya. Jadi dia hanya mengarang. Kalau benar ada Marshal Supreme Bintang 9, ujar Yung Xiao dengan nada ringan, kecuali dia seorang ahli penyendiri, tidak mungkin aku tidak mengenalnya. Karena aku tidak familiar dengan Sion Dewa Darah, itu berarti dia belum sampai pada tingkat yang bisa menarik perhatianku. Ayo. Tidak peduli apapun tingkat kultivasinya, dia akan segera tahu sendiri. Tanpa menoleh, Yung Xiao berjalan menuju gedung besar di kejauhan yang samar terlihat di balik kabut roh Qi. Apa? Jantung Xiao Jian berdebar kencang. Kedua tangannya terasa dingin saat ia buru-buru mengikuti dari belakang. Sebenarnya ia ingin kabur, tapi begitu mengingat teknik transformasi petir milik Yung Xiao, ia sadar tidak mungkin bisa melarikan diri. Satu-satunya jalan adalah bersikap patuh. Setelah berjalan cukup jauh, Yung Xiao menarik Xiao Jian lalu membawanya terbang ke arah pegunungan. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di atas Istana Dewa Darah. Itu aula utama, seru Xiao Jian sambil menunjuk ke gedung tertinggi dengan nada bangga. Aku diberi kehormatan menjadi murid Istana Dewa Darah di aula utama. Sebaiknya kita cepat masuk. Terlalu mencolok berdiri di sini. Dan akan merepotkan kalau para ahli istana menemukan kita. Bahkan orang bodoh di aula utama pun tahu di mana mereka menyimpan harta karun, ujar Yung Xiao dingin. Jadi, di mana mereka menyembunyikannya? Aku hanya murid baru, jawab Xiao Jian dengan senyum getir. Bagaimana mungkin aku tahu lokasi tempat sepenting itu? Oh, jadi kau tidak berguna? Wajah Yung Xiao langsung mengeras. Xiao Jian tersentak. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dengan panik ia berkata, "Jangan bunuh aku. Selama kau tidak membunuhku, aku rela melakukan apa saja. Bahkan, kalau harus mengambilkan sabun untukmu." Mendengar itu, Yung Xiao langsung mengangkatnya dan melemparkannya ke bawah. Rasa takut melanda Xiao Jian. Baru saat itu ia sadar seluruh meridiannya telah disegel. Ia tidak bisa memanggil Yuan Qi sama sekali. Ekspresinya berubah pucat. Tubuhnya melayang jatuh dari ketinggian 10.000 meter. Jika ia benar-benar menghantam tanah, meski tidak mati, pasti akan lumpuh. Ketika panik, ia hanya bisa berdoa dalam hati semoga jatuh di atas pohon, bukan langsung ke tanah. Namun, tiba-tiba tubuhnya menabrak sebuah kekuatan tak kasat mata. Energi besar berkumpul dan menekannya. Xiao Jian bahkan tidak sempat berteriak sebelum seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, lenyap menjadi debu untuk selamanya. Memang ada formasi pelindung gunung. Lalu, apa yang harus kulakukan? Yung Xiao menepuk keningnya, berpikir keras. Siapa yang berani menyentuh formasi pelindung gunung? Apakah kau sudah bosan hidup dan mencari mati? Baiklah, kali ini aku akan memberimu kesempatan melakukan sesukamu. Suara dingin terdengar dari bawah. Sesaat kemudian, cahaya merah menyala dan sebuah sosok berbalut darah perlahan muncul di hadapan Yung Xiao. Yung Xiao terkejut.
Ia langsung mengenali suara itu. Saat bayangan berdarah itu benar-benar terlihat, ternyata dia adalah Cao Yexing, orang yang pernah ditemuinya di Gunung Meru. Kamu Li Yongxiao, bukan? Cao Yexing juga mengenalinya dalam sekejap. Setelah beberapa saat tertegun, matanya menyipit dan ia berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kamu sudah mencapai tingkat martial supreme. Apa ini karena energi spiritual Yanwu yang kamu miliki?" Yongxiao juga tercengang. Teknik budidaya Istana Dewa Darah memang jahat. Sekalipun kamu bisa terbang, mustahil kamu bisa langsung berada di puncak martial supreme. Jangan-jangan kamu meminum darah roh sejati. Aura yang dipancarkan Cao Yexing kini jauh berbeda dari sebelumnya. Ia menjawab dengan dingin, "Kamu tidak perlu tahu soal itu. Katakan saja, untuk apa kamu datang ke Istana Dewa Darahku?" Pandangannya berubah aneh, bibir keringnya dijilat, lalu ia menyeringai. "Hehe, aku masih ingat beberapa harta yang kamu rebut di Gunung Meru." Aura di tubuhnya semakin menebal, langit pun berubah warna menjadi merah muda. Bau darah menyebar di udara, membuat semua orang yang merasakannya merasa tidak nyaman. Ku dengar Istana Dewa Darah menyimpan sebidang tanah bernapas di Gunung Meru," kata Yongxiao, langsung ke inti. Cao Yexing sempat tertegun, lalu mencibir. "Jangan bilang kamu datang ke sini hanya untuk mencuri bumi yang bernapas dari Istana Dewa Darah." Yongxiao tersenyum licik. "Haha, kamu memang pintar, langsung menebaknya. Tapi Istana Dewa Darah terlalu besar. Tidak mudah menemukannya. Aku tidak ingin membuat terlalu banyak orang curiga. Bagaimanapun, aku juga tidak bisa mengalahkan Dewa Darah." "Leluconmu sama sekali tidak lucu," kata Cao Yexing dengan dingin. "Karena memang bukan lelucon," balas Yongxiao sambil tersenyum tipis. "Sekarang ini, kalau engkau berkata jujur, orang mengira engkau sedang bercanda." Cao Yexing merasa diremehkan. Matanya berkilat marah. "Sepertinya kepalamu sudah tidak beres. Perlu aku betulkan dulu." "Selama engkau bisa menunjukkan arah yang benar," jawab Yongxiao sambil tetap tersenyum, "aku akan urus sisanya sendiri." Pupil mata Cao Yexing menyusut tajam. Seolah baru menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis. Kau benar-benar datang untuk mencari bumi yang bernapas." "Tentu saja," jawab Yongxiao dengan serius, kali ini tanpa nada bercanda. "Hahaha." Cao Yexing justru tertawa keras. Amarahnya begitu besar hingga meledak menjadi tawa. "Aku selalu menganggapmu berbakat, tapi ternyata akalmu pendek. Bagaimana mungkin aku bisa dengan tenang meninggalkan harta di Gunung Meru padamu? Semuanya lebih baik kusimpan sendiri." Dengan satu lambaian tangan, bendera darah muncul di udara, berkibar tertiup angin. Seketika langit berubah warna. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka menjelma menjadi lautan darah. Namun Yongxiao tetap berdiri dengan senyum di wajahnya. Setelah mencapai pangkat martial supreme, aura kuat yang pernah dimilikinya telah kembali. Dengan begitu banyak kartu truf di tangannya, semakin sedikit orang di dunia ini yang mampu membunuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.